Adapun operasi matriks yang akan saya bahas di video kali ini meliputi penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, kemudian yang terakhir yaitu perkalian matriks. Dan akan saya bahas satu persatu dari operasi-operasi matriks tersebut. Oke, langsung saja yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Nah, perhatikan, dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, ini adalah syarat dari dua buah atau lebih matriks bisa kita jumlahkan ya, yaitu syaratnya ordo dari matriks-matriks tersebut harus sama. Dan jika dia nggak sama, nanti hasilnya nggak didefinisikan ya. Nah, kemudian aturan penjumlahannya juga cukup sederhana, yaitu kita cukup menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari matriks-matriks tersebut. Nah, dari aturan ini kita bisa buat rumus dari penjumlahan matriks yaitu sebagai berikut. Nah, misalkan kita punya dua buah matriks. Matriks pertama, elemen-elemennya A, B, C, dan D. Kita jumlahkan dengan matriks kedua, yang elemen-elemennya yaitu P, Q, R, dan S. Cara menjumlahkan matriks ini, cukup kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya. A ini terletak di baris pertama dan kolom pertama. Kemudian P ini terletak di baris pertama dan kolom pertama. Nah, yang kita jumlahkan yaitu A tambah P. Kemudian B tambah Q, kemudian C tambah R, kemudian D tambah S. Nah, ini adalah rumus dari penjumlahan matriks ya. Misalnya, supaya lebih memahami penjumlahan matriks itu, saya punya contoh soal seperti berikut. Jika matriks A yang elemen-elemennya 2, 1, min 3, 0, min 2, dan 4, dan matriks B elemen-elemennya 3, 1, min 3, 3, min 5, dan 2. Tentukan matriks A tambah B. Oke. Matriks A tambah B. Oke, sekarang kita tentukan hasilnya. Matriks A ini elemen-elemennya tadi yaitu 2, 1, min 3, 0, min 2, 4. Kita jumlahkan dengan matriks B yang elemen-elemennya 3, 1, min 3, 3, min 5, dan 2. Nah, berdasarkan aturan penjumlahannya tadi, ya, kita cukup menjumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. 2 ini seletak dengan 3. Kita jumlahkan 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian 1 ini seletak dengan 1 ya, seletak itu posisinya sama ya. Jadi hasilnya sama dengan 2. Kemudian min 3 seletak dengan min 3, kita jumlahkan hasilnya min 6. Kemudian 0 ini seletak dengan 3, kita jumlahkan 0 tambah 3 hasilnya 3. Kemudian min 2 seletak dengan min 5, kita jumlahkan hasilnya min 7. Kemudian 4 seletak dengan 2, kita jumlahkan hasilnya 6. Jadi matriks hasil penjumlahan A tambah B itu adalah 5, 2, min 6, 3, min 7, dan 6. Oke, untuk penjumlahan matriks saya rasa nggak terlalu sulit ya, dan mudah dipahami. Sekarang kita lanjut, yaitu pengurangan matriks. Nah, perhatikan di sini, dua atau lebih matriks dapat dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Nah, ini sama saja seperti penjumlahan matriks tadi ya, syaratnya yaitu ordonya harus sama ya. Nah, bagaimana dengan aturan pengurangannya, apakah sama? Nah, aturan pengurangannya ternyata sama ya, yaitu kita cukup mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari matriks-matriks tersebut ya. Nah, dari sini kita bisa buat rumusnya ya. Misalkan kita punya dua buah matriks. Matriks pertama elemen-elemennya A, B, C, dan D. Kemudian matriks kedua elemen-elemennya P, Q, R, dan S. Hasil pengurangan matriksnya ya, kita cukup mengurangkan elemen-elemen yang seletak. A kita kurangi dengan P, A kurang P. Kemudian B kita kurangi dengan Q. Kemudian C kita kurangi dengan R. Kemudian D kita kurangi dengan S ya. Oke, saya langsung kasih contoh soal. Jika matriks A elemen-elemennya 2, 1, min 3, 0, min 2, 4, dan matriks B elemen-elemennya 3, 1, min 3, 3, min 5, dan 2. Tentukan matriks A kurang matriks B. Oke, kita langsung jawab. Matriks A itu elemen-elemennya 2, 1, min 3, 0, min 2, dan 4. Kita kurangi dengan matriks B yang elemen-elemennya 3, 1, min 3, 3, min 5, dan 2.
Sama seperti penjumlahan tadi ya, kita cukup mengurangi yang seletak aja. 2 seletak dengan 3 kita kurangi, 2 kurang 3 hasilnya min 1. Kemudian 1 kurang 1 hasilnya 0. Kemudian min 3 kurang min 3 hasilnya 0. Kemudian 0 kurang 3 hasilnya min 3. Kemudian min 2 seletak dengan min 5 kita kurangi, 2 min 2 kurang min 5 hasilnya positif 3. Kemudian yang terakhir 4 seletak dengan 2 kita kurangi, 4 kurang 2 2. Jadi hasil pengurangan matriks A kurang matriks B itu adalah min 1 0, 0 min 3 3 dan 2. Oke, untuk pengurangan matriks juga saya rasa tidak akan jadi masalah ya, karena mudah dipahami. Sekarang kita lanjut, yaitu perkalian matriks. Nah, di bagian perkalian matriks ini, yang pertama yaitu perkalian bilangan real dengan matriks, kemudian yang berikutnya yaitu perkalian matriks dengan matriks. Oke, yang pertama yaitu perkalian bilangan real dengan matriks. Rumusnya seperti ini. Misalkan K ini adalah sebuah bilangan real, kemudian kita kalikan dengan matriks yang elemen-elemennya A, B, C, D. Maka hasil perkalian bilangan real dengan matriksnya nanti dapat kita hitung dengan cara mengalihkan K ini ke setiap elemen-elemen matriksnya. K ini kita kalikan dengan A, ya. Kemudian K ini kita kalikan dengan B, kemudian K-nya juga kita kalikan dengan C, kemudian K-nya juga kita kalikan dengan D. Jadi ini adalah hasil perkalian bilangan real dengan matriksnya, ya. Ini rumus yang harus kalian ingat. Oke, saya langsung kasih contoh soal. Diketahui matriks A elemen-elemennya min 2, 3, 0, min 1, 5, 7. Tentukan 3A. 3A ini artinya 3 kali matriks A ya. Berdasarkan rumus ini tadi, bilangan realnya kita kalikan ke setiap elemen-elemen matriksnya. Oke. Di sini bilangan realnya adalah 3. Kita kalikan dengan matriks A yang elemen-elemennya min 2, 3, 0, min 1, 5, dan 7. Oke. Nah, 3 ini kita kalikan dengan min 2, hasilnya sama dengan min 6. Kemudian 3 ini juga kita kalikan dengan 3, hasilnya 9. 3 ini kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian 3 ini juga kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 3. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya 15. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 7, hasilnya sama dengan 21. Jadi matriks 3A itu elemen-elemennya min 6, 9, 0, min 3, 15, dan 21. Oke, kalau soalnya seperti ini saya rasa tidak jadi masalah ya, mudah dipahami. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui matriks A elemen-elemennya 2, 1, 3, min 1, dan matriks B elemen-elemennya min 1, 3, 3, dan min 1. Tentukan 2A kurang 3B. Oke, kita jawab. 2A artinya 2 kali elemen-elemen matriks A, ya, kurang 3B artinya 3 kali elemen-elemen dari matriks B. Sama seperti yang bagian atas ini ya, contoh bagian atas ini. 2 ini adalah bilangan realnya, ya. Kita kalikan ke elemen-elemen matriks A, ya. 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya 4. Kemudian 2 kalikan dengan 1, hasilnya 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya 6. 2 kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 2. Oke, kita dapat hasil dari 2A. Kita kurangi dengan 3 kali matriks B, ya. Bilangan realnya yaitu 3. Kita kalikan ke elemen-elemen dari matriks B. 3 kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya 9. 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya 9. Kemudian 3 kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 3. Nah, pada bagian ini, ya, ini adalah pengurangan matriks. Sekarang kalau pengurangan matriks tinggal kita kurangi elemen-elemen yang seletak 4, itu seletak dengan min 3. Kita kurangi 4 kurang min 3, hasilnya positif 7.
2 seletak dengan 9, kita kurangi 2 kurang 9 hasilnya min 7. 6 seletak dengan 9, kita kurangi 6 kurang 9 hasilnya min 3. Kemudian min 2 seletak dengan min 3, kita kurangi min 2 kurang min 3 hasilnya positif 1. Jadi hasil dari 2A kurang 3B adalah 7, min 7, min 3, dan 1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang yang berikutnya. Oke, yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks. Oke, perhatikan. Misalkan kita punya dua buah matriks, yaitu matriks A sama matriks B. Matriks A dan matriks B ini bisa kita kalikan jika banyak kolom matriks A sama banyak dengan baris dari matriks B. Nah, ini adalah syarat dari perkalian matriks dengan matriks. Oke, maksudnya seperti ini. Matriks A ini berordo M kali N. M kali N ini kan menyatakan banyak baris kali banyak kolom ya. M ini baris, sedangkan N ini kolom. Kali matriks B. Matriks B ini berordo N kali P. N ini banyak baris, sedangkan P ini banyak kolom. Ya. Matriks A sama matriks B ini bisa kita kalikan jika banyak kolom dari matriks A itu sama banyak dengan baris dari matriks B. Nah, ini kan sama nih ya, sama-sama N. Maka nanti hasil kali dari matriks A sama matriks B ini adalah matriks AB yang berordo M kali P. Nah, jadi ini adalah syarat dari dua buah matriks bisa kita kalikan. Contohnya seperti ini. Dari perkalian matriks berikut, manakah yang terdefinisi dan tentukan hasilnya? Oke, saya punya 3 buah perkalian matriks. Ya. Yang pertama, matriks A berordo 3 kali 3 kali matriks B berordo 3 kali 2. Apakah kedua matriks ini bisa kita kalikan? Nah, untuk menentukan apakah bisa dikalikan, perhatikan banyak kolom matriks A, yaitu 3. Kemudian perhatikan baris dari matriks B, yaitu 3 juga. Artinya kolom dari matriks A itu sama banyak dengan baris dari matriks B. Artinya kedua matriks ini bisa kita kalikan. Maka hasil kalinya nanti yaitu matriks AB berordo 3 kali 2. Kemudian yang B, matriks P berordo 3 kali 2, kemudian kalikan dengan matriks B berordo 2 kali 1. Banyak kolom matriks B yaitu 2. Banyak baris dari matriks B yaitu 2. Artinya sama ya. Sehingga kedua matriks ini bisa kita kalikan. Hasilnya yaitu matriks P kali B berordo 3 kali 1. Oke, yang terakhir yaitu yang C. Matriks C berordo 1 kali 3 kali matriks B berordo 1 kali 2. Perhatikan banyak kolom matriks C yaitu 3. Banyak baris matriks B yaitu 1. Kelihatan di sini nggak sama nih, nggak sama banyak. Sini 3, sini 1. Artinya matriks C sama matriks B ini nggak bisa kita kalikan. Atau hasilnya tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita ke berikutnya, yaitu cara mengalihkan dua buah matriks. Hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B dapat ditentukan dengan cara mengalihkan baris-baris dari matriks A dengan kolom-kolom dari matriks B. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Oke, rumusnya seperti ini. Misalkan kita punya dua buah matriks nih. Ya, anggap aja kedua matriks ini berordo sama ya. Matriks pertama berordo 2 kali 2, elemen-elemennya A, B, C, D. Kemudian kita kalikan dengan matriks kedua berordo 2 kali 2, elemen-elemennya P, Q, R, S. Berdasarkan ketentuan ini ya, perkalian matriks itu yaitu baris kita kalikan dengan kolom. Nah, perhatikan kolom pertama yaitu AB ya, matriks pertamanya kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks kedua, yaitu A kita kalikan dengan P tambah B kita kalikan dengan R. Kemudian ini kan kolom pertama udah nih, berikutnya lagi yaitu kolom kedua.
baris pertama dengan kolom kedua. A kita kalikan dengan Q, tambah B kita kalikan dengan S. Kemudian berikutnya, baris kedua dan kolom pertama, C kita kalikan dengan P, tambah D kita kalikan dengan R. Baris kedua dengan kolom kedua lagi, C kita kalikan dengan Q, kemudian tambah D kita kalikan dengan S. Jadi ini adalah rumus dari perkalian dua buah matriks. Jadi harus diingat polanya ya. Sekarang contoh soal. Oke, contoh soal pertama. Diketahui matriks A yang elemen-elemennya 1, 2, 0, min 1, 4, 3. Dan matriks B elemen-elemennya 3, 1, 3, 0, min 2, dan 5. Tentukan A kali B. Oke, A dan B ini bisa kita kalikan ya. Karena banyak kolom dari matriks A ini sama banyak dengan baris dari matriks B. Nah, berdasarkan ketentuannya tadi ya, bahwa perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Oke, yang pertama yaitu baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 1 kita kalikan dengan 3, hasilnya 3. Kemudian kita jumlahkan. 2 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Oke. Baris pertama dengan kolom pertama ini selesai ya. Sekarang baris pertama dengan baris kolom kedua maksudnya. 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1, tambah 2 kita kalikan dengan min 2, hasilnya min 4. Baris pertama dengan kolom kedua selesai. Selanjutnya yaitu dengan baris ketiga. 1-nya kita kalikan dengan 3, hasilnya 3, tambah ya. 2 kita kalikan dengan 5, hasilnya 10. Oke, lanjut. Baris kedua dengan kolom-kolom dari matriks B. 0 kita kalikan dengan 3 ya, hasilnya 0, tambah min 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Oke. Dengan kolom pertama selesai, berikutnya ke kolom kedua ya. 0 kita kalikan dengan 1, hasilnya 0, tambah min 1 kali min 2, hasilnya 2. Oke. Untuk kolom kedua selesai, lanjut ke kolom ketiga ya. 0 kita kalikan dengan 3, hasilnya 0, tambah min 1 kali min 5, hasilnya min 5. Baris kedua dengan kolom-kolom dari matriks sebelahnya selesai. Sekarang baris ketiga dengan kolom-kolom dari matriks B. Oke, yang pertama kolom pertama ya. 4-nya kita kalikan dengan 3, hasilnya 12, tambah 3-nya kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian ke kolom kedua, 4 kita kalikan dengan 1, hasilnya 4, tambah 3-nya kita kalikan dengan min 2, hasilnya min 6. Kemudian ke kolom ketiga, 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya 12, tambah 3-nya kita kalikan dengan 15, hasilnya 3 kalikan dengan 5, hasilnya 15. Selanjutnya kita sederhanakan ya. 3 tambah 0 hasilnya 3, 1 tambah min 4 hasilnya min 3, 3 tambah 10 hasilnya 13, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 2 hasilnya 2, 0 tambah min 5 hasilnya min 5, 12 tambah 0 hasilnya 12, 4 tambah min 6 hasilnya min 2, 12 tambah 15 hasilnya 27. Oke. Jadi hasil perkalian matriks A kali matriks B, elemen-elemennya 3, min 3, 13, 0, 2, min 5, 12, min 2, dan 27. Oke, ini adalah hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B ya. Oke, berikutnya. Diketahui matriks A, elemen-elemennya 3, 0, 2, min 2, dan matriks B, elemen-elemennya 2, min 1, min 4, dan 3. Tentukan B kali A. Oke, kita jawab ya. Matriks B kali matriks A. Matriks B nya yaitu 2, min 1,
kemudian min 4, kemudian 3. Kita kalikan dengan matriks A yang elemen-elemennya 3, 0, 2, min 2. Sama dengan, yang pertama adalah baris pertama dengan kolom pertama. 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya 6, tambah 3 min 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya min 2. Oke. Berikutnya yaitu baris pertama dengan kolom kedua. 2 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0, tambah min 1 kita kalikan dengan min 2, hasilnya 2. Oke, berikutnya ya, yang ini selesai nih, yang baris pertama selesai. Sekarang baris kedua lagi ya. Min 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya min 12, tambah 3 kali 2 hasilnya 6 ya. 3 kali 2 ini ya, hasilnya 6. Oke, berikutnya min 4 kalikan dengan 0, hasilnya 0, tambah 3 kita kalikan dengan min 2, hasilnya min 6. Oke. Kita sederhanakan ya. 6 tambah min 2 hasilnya 4, 0 tambah 2 hasilnya 2, kemudian min 12 tambah 6 hasilnya min 6, kemudian 0 tambah min 6 hasilnya min 6. Nah, untuk pembahasan materi beberapa contoh soal dasar dari operasi matriks ini selesai. Berikutnya saya ajak kalian untuk membahas beberapa contoh soal pilihan ganda mengenai operasi matriks. Oke, yang pertama, diketahui matriks P elemen-elemennya 4, 1, min 1, dan 2, dan Q elemen-elemennya 6, 7, min 5, dan 11. Jika R sama dengan P tambah Q, maka R sama dengan, perhatikan di situ ya, R sama dengan P tambah Q, matriks P tambah matriks Q. Matriks P-nya 4, 1, min 1, dan 2. Kita jumlahkan dengan matriks Q yang elemen-elemennya 6, 7, min 5, dan 11. Nah, ini adalah penjumlahan matriks ya. Artinya kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. 4 dengan 6 itu seletak, kita jumlahkan. 4 tambah 6 10, 1 seletak dengan 7 kita jumlahkan, hasilnya 8, min 1 dengan min 5 kita jumlahkan, hasilnya min 6, kemudian 2 dengan 11 seletak kita jumlahkan, hasilnya 13. Jadi matriks R nya yaitu 10, 8, min 6, dan 13, yaitu yang C. Oke, mudah ya. Sekarang nomor 2. Perhatikan operasi matriks berikut. 2 kali matriks yang elemen-elemennya 5, X, 6, dan 9 tambah matriks yang elemen-elemennya yaitu Y, min 2, 1, Z sama dengan 14, 12, 13, dan 20. Nilai yang tepat untuk X tambah Y tambah Z adalah, oke, kita jawab. Nah, langkah pertama kita harus mencari nilai X, Y, dan Z terlebih dahulu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita nggak perlu menjumlahkan secara keseluruhan dari matriks yang ada di sebelah kiri ini ya. Kita cukup melihat elemen-elemen yang masih memuat variabel X, Y, dan Z. Nah, perhatikan yang ini. Ini kan perkalian bilangan real dengan matriks ya. Artinya bilangan realnya ini yaitu 2 kita kalikan ke elemen-elemen matriks ini ya. Oke, yang pertama kita cari nilai X dulu ya. Nah, perhatikan X ini ya. X ini seletak dengan min 2 dan 12. Artinya kita hanya mengoperasikan ya pada elemen-elemen yang seletak ini aja ya. 2-nya kita kalikan dengan X, hasilnya sama dengan 2x ya, tambah ya negatif 2, berarti langsung aja kita kurang
2 sama dengan 12. Kan mereka ini seletak ya. Maka 2x sama dengan 12 tambah 2 hasilnya 14. Maka kita peroleh nilai x-nya yaitu 7. Sekarang kita cari nilai y. Perhatikan y ini ya. Y ini ya seletak dengan 5 dan 14. Berarti kita kalikan 2 kali 5 hasilnya 10 tambah ya y sama dengan berapa nih? Sama dengan 14. Maka kita peroleh nilai y-nya yaitu 14 kurang 10 hasilnya 4. Jadi kita peroleh nilai y-nya sama dengan 4. Sekarang nilai z ya. Perhatikan variabel z ya. Variabel z ini seletak dengan 9 dan 20. Maka kita kalikan 2 ini dengan 9, hasilnya 2 kali 9 yaitu 18 tambah z sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 20. Ya, maka kita peroleh nilai z-nya yaitu 20 kurang 18 yaitu sama dengan 2. Nah, sekarang baru boleh kita cari nilai x tambah y tambah z. X-nya tadi 7 ya. Tambah y-nya yaitu 4 tambah z-nya yaitu 2. Maka hasilnya yaitu 13. 7 tambah 4 11 tambah 2 hasilnya 13 yaitu yang E. Oke. Mudah ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Jika matriks A elemen-elemennya 2x kurang 2x 3y tambah 2 dan matriks B elemen-elemennya 9 3x 8 min 4 dan C elemen-elemennya 5 6 min 8 7 memenuhi A tambah B sama dengan C transpose ya. Maka nilai dari 2x tambah 3y sama dengan titik-titik. Solusi nilai dari 2x tambah 3y ini kita peroleh dari persamaan matriks yang diberikan ini ya. Sekarang kita ambil persamaannya A tambah B sama dengan C transpose. Matriks A-nya yaitu 2x min 2 kemudian x kemudian 3y tambah 2. Ini adalah matriks A-nya. Tambah matriks B. Matriks B-nya elemen-elemennya 9 3x 8 kemudian min 4 sama dengan C transpose ya. Nah, perhatikan ya. Ini adalah C transpose ya. Nah, transpose matriks C itu adalah tinggal kita mengubah elemen baris menjadi elemen kolom ya. Artinya baris pertama ini jadi kolom pertama ya. Berarti 5, 6. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Min 8 dan 7. Nah, ini adalah transpose dari matriks C. Kita cari dulu nilai X. Perhatikan elemen-elemen matriks yang memuat variabel X ya. Yaitu yang ini nih ya. 2X dan 3X. Nah, sekarang kita ngambil yang 2x ini aja ya. 2x ini seletak dengan 9 dan 5. Jumlahkan 2x tambah 9 sama dengan 5. Maka 2x sama dengan 5 kurang 9 sama dengan min 4. Oke. Di sini kan 2x nih ya. Berarti 2x-nya nilainya min 4. Ya, udah dapat kita nilai 2x-nya. Sekarang kita cari nilai 3y. Perhatikan elemen matriks yang memuat variabel y ya, yaitu yang ini nih, 3y tambah 2. Nah, 3y tambah 2 ini seletak dengan min 4 dan 7. Sekarang kita jumlahkan 3y tambah 2 tambah min 4, berarti langsung kurang 4 aja ya, sama dengan 7. 3y
tambah 2 kurang 4 hasilnya min 2 sama dengan 7. Maka 3Y sama dengan 7 tambah 2 hasilnya 9. Sekarang kita dapat nih 2X min 4 dan 3Y nya sama dengan 9. Berarti kalau kita jumlahkan ya, berarti min 4 tambah 9 hasilnya positif 5. Jadi jawabannya yaitu yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A elemen-elemennya 21, 32, dan matriks B elemen-elemennya 43, 23, dan matriks C elemen-elemennya 51, 24. Nilai dari A kali B kurang C adalah, jawab, A kali B kurang C. A kali B kurang C. Matriks A nya tadi yaitu 21, 32 ya, kali matriks B. Matriks B nya 43, 23 kurang matriks C. Matriks C nya yaitu 51, 2, dan 4. Oke, kita cari dulu hasil perkalian matriks A sama matriks B nya ya, berurutan ya. Baris pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama ya. 2 nya kita kalikan dengan 4 hasilnya 8 ya. 2 kali 4 hasilnya 8. Tambah 1 nya kita kalikan dengan 2 hasilnya 2. Oke. Kemudian kita kalikan baris pertama ini dengan kolom kedua ya. 2 kali 3 hasilnya 6. Tambah 1 kita kalikan dengan 3 hasilnya 3. Sekarang baris kedua dengan kolom pertama. 3 nya kita kalikan dengan 4 hasilnya 12. Tambah 2 nya kita kalikan dengan 2 hasilnya 4. Kemudian baris kedua ini kita kalikan dengan kolom kedua. 3 nya kita kalikan dengan 3 hasilnya 9. Tambah 2 nya kita kalikan dengan 3 hasilnya 6. Kurang matriks C yaitu 5, 1, 2, 4. Kita sederhanakan. 8 tambah 2 hasilnya 10. 6 tambah 3 hasilnya 9. 12 tambah 4 hasilnya 16. Kemudian 9 tambah 6 hasilnya 15. Kurang matriks C yaitu 5, 1, 2, 4. Nah, ini adalah pengurangan matriks. Kita tinggal mengurangi elemen-elemen yang seletak. 10 seletak dengan 5. Kita kurangi, hasilnya sama dengan 5. 9 seletak dengan 1. Kita kurangi, hasilnya sama dengan 8. 16 seletak dengan 2. Kita kurangi, hasilnya 14. 15 seletak dengan 4. Kita kurangi, hasilnya 11. Jadi jawabannya yaitu 5, 8, 14, 11 yang D. Oke, nomor 5. Diketahui persamaan. Nah, perhatikan persamaan matriksnya, yaitu matriks yang elemen-elemennya 2, 3, 1, 4 dikali matriks yang elemen-elemennya X, 1, X tambah Y, Z kurang 2 sama dengan 2, 1, 8, 2, 3, 9. Nah, ini adalah perkalian dan kesamaan matriks. Nah, ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari X tambah Y kurang Z adalah, ini perkalian matriks ya. Kita kalikan baris dengan kolom. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 2 kali X hasilnya 2X tambah 3 kali X tambah Y. Berarti 3 kali X tambah Y sama dengan 21. Nah, ini boleh kita sederhanakan ya. 2X tambah 3 kali X yaitu 3X tambah 3Y ya. 3 kali Y kan 3Y nih, sama dengan 21. 2X tambah 3X hasilnya 5X
tambah 3Y sama dengan 21. Oke, berikutnya kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. 2 kali 1 hasilnya 2, tambah 3 kali Z kurang 2 sama dengan 8. Ya. 2 tambah 3 kali Z yaitu 3Z, ya, kurang 3 kali 2 hasilnya 6 sama dengan 8. Kita sederhanakan, 3Z 2 kurang 6 hasilnya min 4 sama dengan 8. 3Z sama dengan 8 tambah 4 hasilnya 12, sehingga kita peroleh nilai Z nya sama dengan 4. Oke, nilai Z nya sama dengan 4 nih. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, ya. 1 kali X hasilnya X tambah 4 kali X tambah Y sama dengan 23. Kita sederhanakan, X tambah 4 kali X hasilnya 4X tambah 4 kali Y hasilnya 4Y sama dengan 23. Sederhanakan lagi, X tambah 4X hasilnya 5X tambah 4Y sama dengan 23. Kita eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini untuk mencari nilai X dan Y. Ya, saya tarik ke sini. 5X tambah 3Y sama dengan 21. Dan persamaan berikutnya yaitu 5X tambah 4Y sama dengan 23. Kita kurangi, ya. 5X kurang 5X kan habis nih, ya. 3Y kurang 4Y hasilnya min Y sama dengan 21 kurang 23 hasilnya min 2. Maka nilai Y sama dengan 2. Sekarang nilai X dengan cara substitusi Y sama dengan 2 ini ke, misalnya ke persamaan yang ini, ya, yaitu 5X tambah 4Y 3Y sama dengan 21 gitu. Berarti 5X tambah 3 kali 2, ya, sama dengan 21. Nilai Y nya kan 2, makanya 3 kali 2 di sini. Berarti 5X tambah 6 sama dengan 21. Maka 5X sama dengan 21 kurang 6 hasilnya 15. Maka kita peroleh nilai X nya yaitu 15 bagi 5 3. Oke. Sekarang nilai X nya 3, Y nya 2 dan Z nya 4, ya. Maka kita peroleh nilai dari X sama Y kurang Z itu adalah 3 tambah 2 kurang 4 sama dengan 1, yaitu yang C. Oke, untuk soal nomor 5 selesai. Sekarang ke soal nomor 6. Jika matriks A elemen-elemennya A1, B2 dan matriks B elemen-elemennya A1, 1, 0 dan A kali B 10, A 14 dan B, maka nilai A kali B adalah A kali B itu elemen-elemennya 10, A, 14 dan B, ya. A kali B kita ambil
matriks A nya, elemen-elemennya A, 1, B. 2 kita kalikan dengan matriks B nya, yaitu A, 1, 1, 0, sama dengan 10 A, 14 B. Nah, yang ditanyakan adalah A kali B, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus jeli, ya. Kita nggak perlu mencari hasil perkalian matriks yang ada di luas kiri ini secara keseluruhan, ya. Kita cukup mengamati elemen-elemen matriksnya, ya. Nah, perhatikan di sini yang memuat variabel B itu kan di baris kedua nih, matriks yang pertama ini ya, matriks A-nya, ya. Sedangkan di matriks B-nya yang memuat variabel A itu kan yang ini nih, ya. Nah, kalau kita kalikan yang baris pertama dengan kolom pertama ini kan nanti kan hasilnya menghasilkan A kuadrat, ya. A kali A kuadrat. Nah, itu kan akan memerlukan proses yang cukup panjang nanti. Jadi kita nggak perlu mencari nilai A sama B itu satu persatu. Ya, cukup kita jeli mengamati elemen-elemen matriksnya, ya. Sekarang perhatikan baris kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama, ya. B-nya kita kalikan dengan A. Itu kan hasilnya BA atau AB, ya. B kali A hasilnya AB. Kemudian 2 kita kalikan dengan 1, hasilnya sama dengan 2. Nah, ini seletak dengan 14. Hasil perkalian baris kedua dengan kolom pertama itu nanti hasilnya adalah 14, ya. Seletak dengan 14 ini berarti di sini sama dengan 14. AB sama dengan 14 kurang 2 hasilnya 12, yaitu yang C. Ternyata cukup simpel.